Ya, masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait UMP DKI 2022 DKI yang tidak jelas. Saya ke Pak Nurjaman. Pak, ini sebenarnya keberatan utama dari Apindo sendiri itu seperti apa sih, dan wajarnya harusnya naiknya berapa Ya, yang disetujui? bagi Apindo, sejak awal kita tidak mempermasalahkan besar kecilnya kenaikan. Jangankan hanya 5%, 10% kami siap kok. Asal itu regulasi. Kami itu dituntut oleh negara harus taat kepada aturan, taat kepada hukum. Kami akan taat hukum, kami akan taat aturan. Jangankan hanya 5,1%, 10% kami akan lakukan kok. Nah, keterkaitan dengan sekarang yang gonjang ganjing ini, gonjang ganjing seolah-olah Apindo tidak setuju dengan Iya. hukumnya. Selama ini kami mempersilahkan kepada para pengusaha dan kami menganjurkan banyak para pengusaha datang kepada kami. Bagaimana pelaksanaan? Seperti saya jawab, Anda laksanakanlah Kepgub 15-17. Jadi soalnya ada agarlah tadi ketum, jadi bukan Pergub, produk dari pemerintah Kepgub ya, ke Gubernur nomor 15-17. Itu sah di hukum kok saat ini, sepanjang belum ada putusan pengadilan. Dan kami sarankan kepada para pengusaha, jalankan itu SK-Gub, karena itu produk hukum. Apabila Anda tidak bisa melaksanakan, maka ini kena sanksi hukum. Nah, siapa yang bisa mengawasi? Dinas Tenaga Kerja harus mengawasi tentang pelaksanaan SK tersebut. Nah, kami di sini memandang bahwa cacat ini perlu kami telisik. Tahun 2020-2023 mau seperti apa ngatur upah minimum DKI Jakarta? Apa harus begini lagi? Ini yang kami lakukan, butuh kepastian hukum untuk jangka panjang, bukan hanya hari ini. Cash flow kami bukan hari ini, bukan saat ini, tapi jangka panjang bagaimana kita pelaksanaan upah ini. Apa kita harus tiap tahun berantem, harus tiap tahun melaksanakan kayak begini. Ini yang tidak kami harapkan. Ya. Kemarin kami sudah diskusi dengan teman-teman dari Mas Inarso, ya, dari LEM juga kami sudah bertemu, dari ketemu. Mari kita laksanakan tersebut. Tapi ikutin kami, karena kami melaksanakan buatan ini adalah sah demi hukum. Untuk apa? Untuk mencari kepastian hukum. Karena kami butuh payung yang jelas bagaimana pelaksanaan upah ke depan, bagaimana pelaksanaan regulasi ke depan. Kalau saat ini seperti ini, ke depan akan lebih runyam lagi. Ya. Bagaimana ramah investasi, bagaimana nyaman berusaha, bagaimana kita ada kestabilan ekonomi kita. Sepanjang kita masih ribut masalah upah kecil. Tapi kita tidak memikirkan upah karyawan yang udah masuknya 5 tahun, 2 tahun ke depan. Dan yang kita permasalahkan, maaf nih, yang dipermasalahkan sekarang ini adalah upah untuk 0 tahun yang hari ini masih ngelamar kepada perusahaan. Itu yang dipikirkan. Kenapa kita masih memikirkan upah yang kecil? Upah yang hari ini sudah masuk kerja, tapi kita demikian upah karyawan yang sudah masuknya 2 tahun 3 tahun ke atas. Itu yang mesti kita pikirkan oleh kita semuanya. Maka di PP 36 pun juga mengatur tentang diskusi skala upah ini yang harus dikembangkan oleh kita semuanya. Nah, diskusi terakhir kemarin, bahwa kami siap untuk berdiskusi. Saran dari Bu Ketum tadi siap berdiskusi. Bahkan kami tidak misalkan untuk tidak melaksanakan SK Dinas. Laksanakan semua upah minimum DKI Jakarta sesuai Kepgub 15-11. Sepanjang belum adanya putusan. Laksanakan, itu kan kewajiban. Justru kalau kami melaksanakan SK Dinas Tenaga Kerja untuk tidak melaksanakan upah minimum dan lain hal, itu malah melanggar hukum. Karena ingat, MA sudah melarang kekurangan gaji adalah utang. Nah, ini kan masalah juga. Maka kami tidak begitu SKD tersebut keluar, mending kita laksanakan aja SK-Gub tersebut sepanjang belum adanya putusan pengadilan. Nah, itu yang solusi yang kita sampaikan. Hari ini jalan bersama-sama, sharing bersama-sama untuk mengawal produk hukum ini berjalan, sambil ini menjalankan SK-Gub tersebut. Itu solusi yang kita tawarkan. Ya. Baik. Gitu. Dari Kadin sendiri, seharusnya seperti apa nih, Bu? Ditambahkan sedikit. Ibu mohon maaf, audio Ibu belum terdengar di sini. Baik. Ya. Jadi kalau memang kita mau berbicara untuk tahun-tahun ke depan agar tidak terjadi seperti yang sudah-sudah, ada sebenarnya Dewan Pengupahan. Nah, inilah Dewan Pengupahan yang bisa bekerja dalam masa waktu dari 2022 ini untuk menjelang 2023, sehingga tidak terjadi seperti itu. Jadi daripada kita harus kepetun dengan hal-hal yang tentunya pasti akan memakan waktu, menurut saya Dewan Pengupahan dan
tripartitnya itu bisa bekerja untuk menyelesaikan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nurjaman, bahwa sebenarnya ada bicara skala upah. Jadi skala upahlah yang harusnya dibuat sehingga nanti ke depan tidak lagi berbicara mengenai upah minimum, sehingga harapannya tidak akan terjadi seperti ini. Nah, kalau yang untuk sekarang ini, kalau Bapak sudah menyatakan Pak ikuti Pergub SKGUP 1517, ya berarti kan kita sudah harus berbicara ke depan saja. Jadi harapannya adalah supaya tidak terjadi seperti ini dan dialog yang menurut saya adalah yang paling utama. Baik, terima kasih Bu Diana, terima kasih Pak Nurjaman sudah bergabung bersama kami. Tambah sedikit, Mbak. Tambah sedikit. Oke, masih ada satu segmen lagi, kami harus jeda pemirsa, jangan kemana-mana.